1945, kurikulum pendidikan nasional telah berulang kali mengalami perubahan. Lantas, bagaimana perkembangan serta urgensi kurikulum pendidikan di Indonesia? Bersama saya, Wilam Faiza, Prodi PGMI Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Kudus Bojonegoro, akan memberi gambaran singkat perkembangan kurikulum di Indonesia. Pembahasan kurikulum di Indonesia sangat menarik. Ini dikarenakan begitu dinamisnya perubahan yang terjadi dalam perkembangan kurikulum pendidikan nasional. Jika dilihat dari perkembangan kurikulum di Indonesia pada awal ditetapkan hingga sekarang, dapat kita kelompokkan menjadi 4 bagian. Pertama, kurikulum berbasis rencana pembelajaran yang digunakan pada tahun 1947, 1952, 1964, dan 1968 yang tujuannya berorientasi pada patriotisme dan nasionalisme. Yang mana pada kurikulum masa ini, pemerintah merancang sistem pembelajaran yang berfokus pada pengembangan moral dan pengetahuan. 2. Kurikulum berbasis tujuan yang digunakan pada tahun 1975, 1984, dan 1994. Pada kurikulum ini menekankan pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Pengembangan komponen kurikulum pada masa ini lebih merinci, yang dapat dilihat perubahannya yaitu pada 1975, beberapa mata pelajaran mengalami perubahan nama seperti mata pelajaran ilmu alam dan ilmu badan menjadi pengetahuan alam atau IPA. Mata pelajaran aljabar dan ilmu ukur menjadi matematika. Pada kurikulum 1984 ditambahkan juga mata pelajaran sejarah perjuangan bangsa atau PSPB. Kemudian pada kurikulum 1994 dan suplemen 1999, pengembangan kurikulum mengkombinasikan antara kurikulum 1975 dan kurikulum 1984. Perubahan yang menonjol yaitu penambahan mata pelajaran seperti muatan lokal, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Kemudian terjadi perubahan evaluasi pembelajaran serta menghapus mata pelajaran PSPB. Namun pada kurikulum berbasis tujuan ini banyak mendapat kritikan karena komponen kurikulum yang lambat dalam merespon kemajuan di kalangan masyarakat dan materi yang diberikan dianggap lebih berat. Ketiga, kurikulum berbasis kompetensi yang digunakan pada tahun 2004, 2006, dan 2013 yang tujuannya memastikan siswa memiliki tingkat kompetensi tertentu. Pengembangan komponen kurikulum yang awalnya materi menjadi kompetensi sesuai kondisi sekolah serta peserta didik. Sebenarnya pada kurikulum berbasis kompetensi ini, pemerintah sudah mengupayakan agar setiap siswa harus berkembang sesuai kompetensinya masing-masing. Dan penilaiannya bisa bervariatif, namun beberapa penyelenggara pendidikan atau pendidik masih menggunakan sistem pendidikan yang hanya memberi pengetahuan serta penilaian yang masih memprioritaskan pada angka-angka. Keempat, kurikulum merdeka yang mulai digunakan tahun 2022. Pengembangan kurikulum berfokus pada literasi, numerasi, dan pendidikan karakter. Tujuannya untuk mengasah minat dan bakat anak sedini mungkin, sehingga peserta didik memiliki waktu untuk memahami konsep dan menguatkan kompetensinya. Akibatnya terjadi adaptasi besar-besaran oleh semua elemen sistem pendidikan. Nah, setelah berkali-kali mengalami perubahan, apakah kurikulum masih perlu dikembangkan? Menurut saya, kurikulum di Indonesia sudah menunjukkan kemajuan dan cukup ideal, namun masih perlu dikembangkan lagi karena dunia yang terus berubah dan berkembang. Pendidikan juga harus mengikuti perubahan tersebut. Kurikulum masa depan harus lebih menekankan pada keterampilan pengembangan keterampilan diantaranya yaitu pemecahan masalah, berpikir kritis,
kolaborasi, dan kreativitas. Selain itu, kurikulum juga mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan masa depan, baik secara internal maupun eksternal seperti globalisasi dan digitalisasi. Kurikulum harus mampu beradaptasi dan berevolusi seiring dengan perubahan zaman dan kebutuhan siswa. Hal ini dilakukan untuk menyokong relevansi pendidikan terhadap tantangan zaman yang kian maju, sehingga kurikulum yang ditetapkan di lembaga pendidikan Indonesia tidak mungkin stagnan. Lantas, bagaimana cara yang tepat untuk mengembangkan kurikulum di Indonesia? Dari beberapa sumber yang saya peroleh, dapat saya tarik kesimpulan bahwa kurikulum merupakan jantung dari pendidikan, baik buruknya hasil pendidikan ditentukan oleh kurikulum. Apakah mampu membangun kesadaran kritis terhadap peserta didik ataukah tidak? Kurikulum pada dasarnya memang penting bagi dunia pendidikan. Karena hal tersebut, maka para penyelenggara pendidikan atau para pendidik haruslah memahami kandungan kurikulum sehingga proses pendidikan dapat berlangsung dengan kondusif, interaktif, efektif, dan lancar. Dalam mengembangkan kurikulum, ada dua faktor yang mendasari, yaitu sistem pendidikan dan sumber daya manusia. Menurut saya, kurikulum dapat dikembangkan dengan tepat jika penyelenggara pendidikan dan para pendidik haruslah jujur, adil, dan kompeten. Karena esensi pendidikan itu membangun manusia seutuhnya yang tidak hanya cerdas namun juga kreatif. Tersebut dimulai dari guru yang kompeten. Mutu guru harus ditingkatkan agar apa yang disampaikan tidak hanya berfokus pada transfer informasi saja, namun harus ada transformasi, seperti anak yang tidak tahu bisa menjadi tahu, anak yang tidak bisa menjadi bisa, anak yang hebat menjadi lebih hebat. Dengan meningkatkan mutu guru, akan membangun pola pikir yang positif, kritis, serta mengembangkan sistem yang beruniversal. Semangat jualan ini kolaborasi, kerjasama, kreatif, dan inovatif. Dan juga harus memfasilitasi siswa secara adil dan merata. Kemudian pada sistem penilaian tidak hanya memprioritaskan pada angka-angka, namun yang terpenting adalah kompetensi siswa terpenuhi, agar nantinya ketika mereka menjadi bagian dari masyarakat, mereka dapat mengambil keputusan yang tepat. Penyelenggara pendidikan juga dapat mengadopsi dan memodifikasi sistem pendidikan pada negara-negara maju seperti Jepang, Cina, Korea, atau Singapura, atau negara-negara di Eropa yang memiliki sistem pendidikan yang maju, dengan mempertimbangkan kondisi peserta didik di Indonesia. Nah, sedikit pembahasan yang telah saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa pengembangan kurikulum di Indonesia merupakan cerminan dari dinamika dan evolusi pendidikan dalam menghadapi perubahan zaman dan tuntutan global. Pembaruan kurikulum perlu dilakukan untuk menjaga relevansi dan kualitas pendidikan. Perkembangan kurikulum menjadi kunci untuk menciptakan pendidikan yang lebih berkualitas dan berdaya saing. Negara yang maju memiliki sistem pendidikan yang maju juga. Sekian dari video saya. Kalau tidak terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.